Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka suratan nasira. Allahumma alimna ilman narqu bihi wa maraka wa nawahyaka warzuqna fahman ala mudiyunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa fahman an-nabi nuhibbul mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil fahmi wa akhrijna minaz zulumati al-wahmi wabtah abwaba bi rahmatika wa ansurna ala hikmataka ya arhamar rahimin. Hadirin yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali kali ini dalam kajian kitab Mutul Hadis, masih di bab awal di Harful Hamzah, hadis-hadis yang dimulai dengan huruf hamzah. Baik, hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dilanjutkan saja ke hadis yang berikutnya, insyaallah Pak Fakir berbagi kembali di saat ini dengan segala keterbatasan dan kedangkalan ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari setiap kesalahan yang saya akan sampaikan. Dilanjut kepada hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqi, takutlah Allah kepada Allah, ittaqi, malulah Allah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ini merupakan peringatan Rasulullah SAW kepada kita bahwa kita harus senantiasa menjaga diri dimanapun kita berada, menjaga diri agar kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita perbuat menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetap malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amaliyah kita, aktivitas kita bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Dimanapun kita berada, Allah pasti mengawasi kita. Selama 24 jam, pengawasan Allah tidak terlepas dari diri kita. Tidak ada yang rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperlihatkan dan apa yang disembunyikan. CCTV bisa dibohongi. Satpam, penjaga, polisi atau siapapun makhluk yang mengawasi kita bisa dibohongi. Lepas dari mereka, di belakang mereka kita sudah tidak bisa diawasi. Jadi taat kepada Allah, takwa kepada Allah, takut dan malu kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan orang banyak. Jadi hakikatnya takut, hakikatnya malu kepada Allah ketika kita dalam keadaan sendiri. Mungkin kalau banyak orang kita masih malu dengan orang, kita takut dengan orang. Tapi kalau di belakang orang, nah ini diuji.
Tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita maluin. Tetapi kalau hadir dalam hati kita bahwa Allah selalu mengawasi kita, insya Allah ketakwaan akan selalu berada dalam jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, di kantor, di kebun, di masjid, di madrasah, dimanapun kalian beramal, dimanapun kalian beraktivitas, Allah pasti ada. Apa maknanya Allah ada? Menurut tafsir At-Tabari, maknanya Allah ada adalah wa huwa syahidun ayuhan nas ainama kuntum ya'lamukum wa ya'lamu a'malakum wa mutaqallibukum wa maswakum wa huwa ala arsy fawqa samawati sab'i wallahu bima ta'maluna basir. Jadi yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum ainama kuntum menurut tafsir At-Tabari, Allah menjadikan saksi, wahai para manusia, dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, Allah akan menyaksikan kita semua. Apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan, amal apa yang kita kerjakan, Allah menyaksikan kita. Di mana tempat usaha kita, di mana tempat tinggal kita, di mana tempat beradanya kita, Allah pasti mengawasi kita. Wa huwa ala arsyihi fawqa samawati sab'i wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah tetap di atas arasnya. Apa makna Allah mengawasi? Allah makna mengawasi menurut hadis Al-Bukhari bahwa bi'ilmihi, ilmunya Allah. Karena wallahu muhitum bima ta'malun. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Apa yang dikerjakan oleh kita semua, Allah pasti mengetahuinya. Jadi yang dimaksud dengan Allah bersama kita bukan datna la fidatin, la fidati, bukan dengan datnya, tapi dengan hanya pengawasannya. Ilmu Allah bersama kita. Di mana kita, ilmu Allah pasti bersama kita. Artinya kita diketahui oleh Allah. Amal apa yang kita kerjakan, aktivitas apa yang kita lakukan, pasti Allah akan mengetahuinya. Nah, ini sebetulnya sebuah tantangan buat kita, sebuah ujian buat kita. Bisa tidak menerapkan itu di diri kita, di hati kita, bahwa kita yakin Allah bersama kita, bahwa selamanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, semua pasti ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak yang tertinggal, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan pasti akan ada hitungannya dalam Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, sebesar apapun. Nah, ini Allah mewaspadai kita, menyaksikan kita dengan ilmunya. Inilah makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada, takutlah kepada Allah, malulah kepada Allah, karena Allah selalu mengawasi kita, karena ilmu Allah selalu bersama kita. Apa yang kita kerjakan pasti akan ada perhitungannya, ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada yang terlewat. Lalu wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan berbuat kebaikan. Ketika kita bertaubat dari kesalahan yang pernah kita perbuat, lakukanlah amal-amal soleh. Kan amal soleh, kebaikan akan menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Di samping kita beristighfar, di samping kita berjanji tidak akan kembali lagi kepada kesalahan tersebut, maka lakukanlah amal-amal soleh, apapun bentuknya, baik wajib ataupun sunnah, sesering mungkin, serajin mungkin. Karena memang janji Rasulullah SAW, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan menghapus segala kesalahan yang pernah kita lakukan.
Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah di antara manusia atau kepada manusia dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang baik. Nah ini hablum minan nas. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia? Bagaimana kita beraktivitas dengan sesama manusia? Tidak memperlihatkan kesombongan. Wahfid janah. Merendahkan diri dalam arti menghormati orang lain. Tidak membusungkan dada, tidak congkak. Selalu menebar senyum, ramah, apa yang mau kita kasih. Orang tua dihormati, ya kan? Junior yang di bawah kita disayangi, itu akhlak-akhlak manusia. Bagaimana akhlak di perusahaan, bagaimana akhlak di tempat dagang misalnya, bagaimana akhlak di tempat kita bertani misalnya, di tempat interaksi dimanapun, bagaimana kita akhlak terhadap sesama manusia, tidak saling merugikan, baik merugikan dengan ucapan kita, merugikan dengan sikap kita, merugikan dengan kelakuan kita, jaga. Bihulukin hasan, dengan akhlak yang baik. Karena memang Rasulullah SAW salah satu misi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ketika ada jargon revolusi akhlak, mari kita dukung. Mari, maka karena akhlak merupakan salah satu misi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus umat Rasulullah itu orang-orang yang berakhlak. Dengan akhlak insya Allah akan menimbulkan berbagai kemaslahatan. Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang terpuji, akan menimbulkan berbagai kemaslahatan, berbagai kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan manusia, kan? Jadi ini himbauan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus takut kepada Allah, malu kepada Allah, menjaga diri, jangan sampai kita melanggar aturan Allah dimanapun kita berada, karena Allah selalu mewaspadai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya ilmu Allah selalu meliputi apa yang kita kerjakan. Allah menyaksikan kita. Setiap apa yang kita kerjakan pasti akan ada catatannya dan pasti akan ada perhitungannya. Lalu kata Rasulullah, ketika kita telah berbuat kesalahan, kejelekan, maka ikutilah dengan berbuat kebaikan, karena kebaikan akan menutupi kesalahan yang kita lakukan. Tobat kepada Allah ya, dengan baca istighfar, tidak akan kembali kepada kesalahan tersebut. Laksanakanlah dengan rajin berbagai kebaikan, baik urusan dengan Allah atau urusan dengan sesama, vertikal atau horizontal. Laksanakan, karena kebaikan yang kita lakukan insya Allah janji Rasulullah SAW akan menghapus segala kejelekan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, pesan Rasulullah SAW, berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Yang baik, tidak sombong, tidak congkak, tidak menyombongkan diri, tidak membusungkan diri. Wahfid janahaka, ya kan? Merendahkan diri, menghormat orang lain, ya kan? Tidak membuat sakit orang lain dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan kelakuan kita. Jadi saling menguntungkan, saling mengenakan dengan sesama manusia. Karena salah satu misi diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Dilanjutkan ke hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, malulah kamu kepada Allah. Dan bagian dari ketakwaan adalah wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap enteng, jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap sepele kebaikan sekecil apapun. Karena mengapa? Karena mungkin yang dianggap kecil oleh kita itulah yang akan menyelamatkan kita. Mungkin saja yang dianggap sepele oleh kita itulah yang akan menguntungkan kita. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit tapi istiqomah, tapi dawam, mulajamah kita melaksanakannya. Nah, ketika sesuatu yang dianggap kita oleh kita kecil,
maka biasakanlah, lakukan. Nanti nilainya akan menjadi besar. Jadi Rasulullah SAW mengimbaukan kepada kita, jangan sampai kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Mungkin yang dianggap sepele, yang dianggap kecil oleh kita, mungkin itulah yang akan nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang akan menyelamatkan kita. Saya ingat kisah Al-Hafidh Imam Ghazali, seorang ulama besar, ilmunya luar biasa, ulama yang soleh, kitabnya luar biasa banyak, masih dikaji sampai sekarang, seperti Ihya Ulumuddin yang tenar di kalangan pesantren, di kalangan para ulama. Ketika beliau wafat, maka setelah itu sahabatnya bermimpi, berinteraksi, ngobrol dengan sahabatnya, yang otomatis ya apa yang dilihat oleh sahabatnya itu beliau ada dalam kesenangan. Lalu almarhum beliau bertanya kepada sahabatnya, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan aku seperti ini? Apa yang seperti kamu lihat? Bagaimana jawaban sahabatnya? Pantas saja. Kamu kan seorang ulama besar, ilmunya luar biasa, amalmu banyak. Kamu kan ulama yang soleh. Bagaimana tidak seperti ini? Kamu jangan salah. Aku mendapatkan seperti ini, seperti apa yang kamu lihat, bukan karena banyaknya ilmuku, bukan karena banyaknya karangan kitabku, bukan karena aku sebagai ulama atau termasuk ulama besar. Lantas, bagaimana? Dulu ketika aku sedang menulis kitab, sebuah karangan, ada seekor lalat yang hinggap di tempat mangsi aku menulis, aku biarkan sampai lalat tersebut kenyang dan terbang sendiri. Itulah yang membuatku seperti ini, seperti apa yang kau lihat. Luar biasa. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Wala tahqirunna ma'rufan sayyi'an. Jangan pernah menyepelekan hal yang sedikit, yang dianggap kecil. Itulah mungkinnya akan membahagiakan kita di akhir kelak. Itulah mungkinnya akan menyelamatkan kita di akhir nanti. Luar biasa. Jadi tanda-tanda orang yang bertakwa itu tidak pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Laksanakan walaupun hanya membuang plastik dari masjid, membuang puntung rokok di masjid, atau membuang duri di jalan. Hanya satu duri, sekecil duri dibuang oleh kita, melemparkan batu di jalan agar tidak orang lain tersandung. Itu seperti sepele, tapi kadang nilainya luar biasa, kan? Nah, jadi dari kisah Imam Ghazali itu memberikan pelajaran sama kita. Memang sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Jadi salah satu tanda orang takwa itu tidak pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele, mungkin yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang akan menyelamatkan kita baik dunia atau akhirat. Dan yang selanjutnya, walau antubrigo min dalwika fi ina'il mustasqi, walaupun dengan menuangkan setetes air saja di cangkirmu, dari gelasmu, ke tempat atau ke wadah orang, ke cangkir orang yang meminta minum, hanya setetes saja, hanya tuangan sedikit saja, hanya 2-3 tetes saja, hanya itu, mungkin itu yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia pun akan terasa oleh kita. Itulah mungkin ketika kita terdesak dihadapan dengan sebuah bencana misalnya, atau apa yang akan terjadi, mungkin itu yang akan menyebabkan jadi penolong kita, ya kan? Walaupun hanya dengan menuangkan setes air saja ke orang yang meminta minum. Wa antal qahoka wajhuka ilaika munbasiton. Dan ketika kita bertemu dengan saudara kita, melempar senyum. Memang kelihatannya senyum, tapi senyum bisa membuat orang bahagia. Senyum bisa meredakan kegundahan seseorang. Coba rasakan kita, ketika kita lagi keadaan baper, galau, orang tersenyum dengan senyum yang ikhlas, dengan senyum yang memberi kasih.
nikmat rasanya. Tapi bukan dengan senyum sinis, tapi senyum dengan senyum kasih sayang, senyum persahabatan, senyum persaudaraan. Itu akan menghilangkan kegundahan di hati kita. Begitupun orang lain, kan? Hanya dengan senyum. Jangan sepele, jangan pernah menganggap sepele, walaupun hanya satu senyuman saja. Nah, itu mungkin yang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan? Luar biasa. Tebarlah senyum. Ya, tebarlah senyum. Jangan anggap sepele senyum. Mungkin senyum yang lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal-amal yang dianggap kita oleh kita besar. Wa iyyaka wa isbalal al-ijari fa inna isbala al-ijari minal makhilati. Takutlah kamu dengan sikap isbal al-ijari. Maksudnya isbal adalah menjuntaikan pakaian, sarung, dan misalnya kain, gamis ke bawah sampai menyapu tanah, itu isbal namanya, kan? Karena minal makhilati, isbal itu bagian dari kesombongan. Wala yuhibbuhallahu, dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang yang isbal, menyembuhkan diri sampai diinjak celana, kain, ya kan, atau sejenisnya, gamis. Tapi dengan tujuan sombong. Adapun misalnya memang panjang kainnya, panjang gamisnya, tidak sengaja, bukan maksud menyombongkan, itu tidak jadi masalah, ya kan? Jadi masalah. Tapi lebih baik sunnahnya itu diangkat, seperempat betis kita diangkat. Kan sunnahnya seperti itu. Lagian kalau kita suka sholat di mana saja, kan? Lagi jauh dari rumah, gitu. Dari lagi safar misalnya, kita kan takut kena najis. Harus apik kan kita terhadap pakaian kita. Nah, isbal itu sesuatu yang menyombongkan diri dan Allah tidak menyukainya. Tapi kalau tidak menyombongkan diri tidak jadi masalah, karena memang panjang celananya misalnya, itu jadi masalah. Yang selanjutnya bagian dari takwa, wa ini mru'u satamaka wa ayyaroka, wa ayyaroka, dan sesungguhnya ketika ada seseorang yang memaki kita, ada orang yang nyinyir terhadap kita, orang yang menghina kita, ya, diambil dengan satu urusan, laesapika, apa yang mereka nyinyirkan, apa yang mereka hinakan terhadap kita, ya, laesapika, tidak ada di dirimu, tidak ada di diri kita, tidak ada. Menjelekkan kita, memaki kita, ya kan, membuka aib kita, sebetulnya tidak ada di diri kita. Seperti yang mereka katakan, hanya menebar kebencian misalnya. Bagaimana kata Rasulullah SAW, ini akhlak yang luar biasa, yang mungkin berat untuk dilaksanakan. Fala tu'ayyiruhu bi amrin wa huwa bihi. Jangan dendam, jangan membalas, biarkan saja. Ya kan? Ini luar biasa, ini memang berat ini. Secara dasar manusia itu pendendam, pembenci. Ada dasar manusia pendendam, pembenci ada. Ya kan? Karena diri manusia unsurnya itu salah satu ciptakan Allah Subhanahu wa taala dari unsur api. Ada pendendam, ada pembenci. Ini berat sekali. Makanya Rasulullah SAW menghimbaukan, menganjurkan, memerintah kepada kita ketika kita dihina, ketika kita dinyinyirin, dibuka aib kita misalnya. Sedangkan apa yang mereka katakan tentang kejelekan kita tidak ada di diri kita. Fala tu'ayyiru, biarkan dia, jangan dibalas, jangan dendam. Wah, luar biasa. Ini akhlak Rasulullah ini, ya kan? Kita umatnya harus seperti itu. Bagaimana kisah Rasulullah SAW dihina oleh kafir Quraisy dulu? Wah, luar biasa. Luar biasa dihina. Disebut orang gila, ya kan? Disebut pendusta, sampai dilempar kotoran, sampai dilempar pasir kepala Rasulullah SAW. Berbagai hinaan luar biasa. Dia tidak pernah membalas. Dalam satu kisah, satu riwayat diceritakan, ada seorang buta di pasar. Tiap Rasulullah SAW ke pasar, pasti buta tersebut disuapin Rasulullah.
Sedang Rasulullah menyuapin, si buta tersebut ngomongin Rasulullah bahwa Rasulullah Muhammad ini pendusta, penyihir, segala macam. Sementara yang di depan dia yang menyuapi dia adalah Muhammad Rasulullah. Bagaimana Rasul tersenyum? Tersenyum Rasulullah. Coba kalau kita pasti sudah jentrak kepalanya. Dia kan ngomong apa lo ini gua kan gitu. Rasulullah tidak seperti itu. Senyum Rasulullah terus disuapin. Muhammad ini Muhammad itu dijelekan. Ini yang nyuapin Muhammad. Senyum Rasulullah SAW luar biasa. Terharu saya kalau membaca kisah Rasulullah SAW yang sangat berakhlak luar biasa. Tersenyum beliau, tidak marah. Masya Allah. Coba kalau kita terus tiap ke pasar pasti Rasulullah suapin. Dia juga terus menjelekan Rasulullah. Sementara yang dia jelekan adalah beliau di depannya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Banyak kisah-kisah Rasulullah yang dihina oleh kaum Quraisy. Beliau tidak melawannya. Tapi apabila sudah agama yang dihina, Rasulullah angkat senjata. Rasulullah ajak perang. Kalau sudah agama yang dihina, tapi kalau dirinya. Tapi bagi kita umatnya, Rasul Muhammad SAW adalah bagian dari syariat. Menghina Rasul jangan pernah kita diam. Menghina Rasul jangan pernah kita diam. Rasul ada untuk pribadinya, tidak pernah marah dihina orang lain. Tapi untuk kita umatnya, Rasul ada bagian syariat. Ketika Muhammad Rasulullah SAW dihinakan, jangan pernah kita diam. Harus bangkit. Karena Rasulullah Muhammad adalah bagian dari syariat. Setelah Rasulullah SAW meninggal, luar biasa. Siapa yang menggantikan menyuapin seorang buta? Adalah Abu Bakar As-Siddiq, kalau nggak salah. Orang buta itu bertanya, ini bukan yang biasa nyuapin saya ya tiap kesini. Mana dia? Nah, itu. Dia sudah meninggal. Memangnya siapa dia? Dia adalah yang selalu kau jelekan. Dialah utusan Allah. Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah. Tersungkur orang buta tersebut. Tersungkur orang buta tersebut. Malu luar biasa. Langsung di hadapan sahabat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dengan akhlakul kalimah luar biasa. Luar biasa. Nah, ini memang berat untuk kita sebagai umat Rasul. Berat. Karena Rasul kan insanul kamil, manusia yang sangat mulia, maksudnya sangat sempurna. Diasuh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai wahyu. Tapi ini harus ada di diri kita. Ketika kita dihina, dicaci, dimaki, sementara tidak ada di diri kita apa yang mereka katakan tentang kejelekan kita. Fala yu'ayyiruhu, jangan kau pernah membalasnya. Jangan dendam, biarkan saja. Masya Allah. Bahkan wadahu yakunu wabalu alaihi. Wadahu yakun, doakanlah mereka. Doakanlah. Tapi waspada bagi kita. Kalau kita sebaliknya berbuat seperti itu terhadap orang lain, wabalu alaihi, dosa orang yang dihina, dosa orang yang dicaci tapi tidak membalas akan kembali kepada kita, akan kembali kepada si penghinanya. Jangan dianggap enteng. Orang tidak melawan, diam saja, dihina, dicaci, dimaki. Dosa yang dicaci dan dimaki kita ambil semuanya. Orang yang mencaci mendapatkan dosa orang yang dicaci. Luar biasa. Wa ajruhu laka, pahala ibadahnya diserahkan kepadamu. Orang yang dihina, orang yang hina, pahala ibadahnya akan diberikan kepada orang yang dihina. Orang yang menghina, pahala ibadahnya akan diberikan kepada orang yang dihina. Luar biasa. Oleh karena itu, wala tasubanna ahadan. Jangan pernah menghina siapapun. Wala tasubanna ahadan. Jangan pernah menghina siapapun. Jangan pernah menghina siapapun. Kembalilah kepada kita, bermuhasabah diri. Ketika kita melihat kejelekan orang lain, kita mungkin lebih jelek daripada orang lain. Ketika kita melihat keaiban orang lain, mungkin kita lebih aib daripada orang lain.
Setiap manusia secara fitrah pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna seperti kita ini. Pasti ada dan punya kekurangan. Ketika melihat kekurangan orang lain, bermuhasabahlah, kita pun punya kekurangan. Ketika melihat aib orang lain, kita mungkin lebih besar aibnya daripada orang lain. Bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Bagaimana sakitnya mereka. Siapapun yang kita umbar kejelekannya atau kita sakiti perasaannya, kembalikan kepada kita. Kita pun pasti merasakan sakit. Nah, itulah himbauan dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Ittaqillah. Jadi bagian dari takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, ya. Walaupun harus cuma menuangkan minuman ke tempat orang yang minta minum, walau hanya dengan memberikan senyuman, dengan senyuman yang ceria, ya, dan jangan mengisbalkan pakaian kita yang sampai menjuntai ke tanah, karena itu bagian kesombongan. Kalau tidak berniat sombong, itu tidak apa-apa. Kalau niat dengan kesombongan, Allah sangat tidak menyukai. Dan yang ketiga, apabila kita dicaci, apabila kita dimaki oleh siapapun, jangan pernah melawan dan jangan pernah dendam. Walaupun memang yang mereka katakan tentang diri kita tidak ada di diri kita, jangan pernah dendam, bahkan doakanlah dia. Karena mengapa? Rugi, dosa kita diambil oleh dia, kan? Dan pahala dia diambil oleh kita. Itu, ini kerugian. Wala tasubanna ahadan, jangan pernah menghina, mencaci siapapun. Itulah himbauan dari Rasulullah SAW dalam hadisnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tuntunan, menjadi pemahaman, menjadi introspeksi, menjadi muhasabah diri, agar hidup lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang salahnya Allah maafkan, yang baiknya mudah-mudahan jadi tuntunan dan jadi amal untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupanya bahasan atau kajian kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan berkah dan manfaatnya besar untuk kita semua dunia akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.